Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1821. Kata-kata Harvey York membuat wajah Larry dan Fred terlihat masam. Mereka pasti ingin menginjak-injak Harvey untuk mendapatkan apa yang mereka sebut keadilan atas kejadian di Hengdian World Studios. Namun mereka gagal setiap saat dan selalu akhirnya dipermalukan, membuat mereka sangat menyedihkan. Jadi kamu Harvey, sementara itu, wanita yang tadi dikelilingi oleh semua orang perlahan melangkah maju. Ketukan staccato dari sepatu hak tingginya menggema dari tanah setiap langkah jalan, semakin mengintensifkan sikap sombong dan mendominasi. Harvey menyipitkan matanya ke arah yang lain pesta dan bertanya, "Siapa kamu?" "Ini Elisa Jin dari kepolisian Mordu Stasiun." Dia juga anggota keluarga Jin Mordu, yang merupakan salah satu dari keluarga 10 besar. "Saya secara khusus meminta Direktur Jin untuk datang dan membawa keadilan untuk kami. Aku ingin melihat apakah ada tidak beres atas polisi yang menyeret saya ke kantor polisi," kata Larry main-main. "Jadi bagaimana jika Harvey punya koneksi di kantor polisi? Dengan latar belakang dan kecakapan Elisa, bahkan para pangeran Mordu akan menunjukkan rasa hormat padanya. Jika Harvey ingin menamparkan mereka wajah seperti sebelumnya, maka itu tentu saja harapan di pihaknya." Harvey menyipitkan matanya pada Elisa sekali lagi, kemudian dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Chamber akan membutuhkan seorang wanita untuk mendukung dia. Saya pikir Elias Patel akan datang dirinya sendiri saat ini." Larry menatap Harvey dengan tenang. "York, menurutmu siapa Pangeran Patel itu? Bagaimana akan dia punya waktu untuk peduli tentang karakter kecil sepertimu? Bahkan jika orang sepertimu dikirim ke Pangeran Patel untuk dia injak, dia mungkin berpikir bahwa melakukannya hanya mengotori sepatunya. Lagi pula, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Apa yang disebut kekuatan dan pendukungmu, tidak ada apa-apanya lagi bagi kami sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, buat saja panggilan. Jika Anda dapat memanggil seseorang dari kantor polisi untuk datang ke sini, saya akan berlutut." Larry berkata dengan benar, kesombongan merembes keluar dari setiap pori-porinya. Bintang wanita juga mengangkat kepala tinggi-tinggi, menatap Harvey dengan tatapan mencemooh yang tidak ada bandingannya. Tapi Harvey terus tersenyum dan berkata ringan, "Saya, Harvey York, tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun ketika saya melakukan apapun. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak hanya karena saya tidak punya apa-apa yang disebut pendukung. Saya adalah kekuatan terbesar dan saya sendiri adalah pendukung terbesar. Polisi yang kamu klaim melakukan hal-hal untuk saya, hanya melakukan tugas mereka. Jika saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk bertindak melawan Anda dipastikan sudah meninggal di kantor polisi. Apakah kamu berpikir masih bisa merangkak keluar?" "York, berhenti bicara omong kosong." Elisa tidak berniat untuk mendengarkan kata-kata Harvey. Sebaliknya, dia mondar-mandir dekat Harvey dengan sepatu hak tingginya dan melihat ke arahnya. Dia kemudian berkata acuh tak acuh, "Pangeran Patel adalah kenalan orang tuaku. Tuan Chamber adalah temanku. Meskipun Fred adalah seorang pembuat film, dia juga bukan sosok kecil. Dia adalah seorang pemuda dari Hengdian World Studio." Elisa tampaknya telah memperhatikan bahwa dia membuat kesalahan. Wajah cantiknya agak memerah. Dia dengan cepat mengubahnya kata-kata, "Lihat apa yang telah Anda lakukan kepada Fred. Hengdian World Studios telah menderita kerugian besar karena Anda. Lencana Pangeran Patel juga dihancurkan oleh Anda. Jangan kau pikir kau berutang penjelasan padaku?" Bibir tipis Elisa melengkung menjadi cibiran penuh kebencian, dan matanya yang menggoda bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah seorang wanita dan nada suaranya tidak berat, tapi kata-katanya menindas bisa menghancurkan seseorang sampai mati. Bab 1822. Penjelasan. Harvey tertawa. "Oke. Anda harus memberitahu saya apa yang perlu saya jelaskan kepada Anda selanjutnya dan bagaimana saya harus melakukannya, Direktur Jin." Elisa Jin dari keluarga Jin Mordu tampaknya memiliki banyak energi. Tapi bagi Harvey, Elisa tidak cukup baik untuk berbicara atas Larry.
Karena dia berasal dari keluarga jin mordu, Harvey tidak keberatan menginjak-injaknya sampai mati. Itu tentu saja akan membangkitkan kemarahan Lukas. Bagaimana kamu harus menjelaskan? Karena kamu sudah bertanya, biarkan aku memberitahumu. Harganya sekarang sudah menjadi 4,7 miliar dolar. Berlutut dan menyembah Tuan Chambers sebanyak 3 kali. Potong sendiri 3 jarimu. Bisakah kamu melakukan semua itu? Elisa memiliki ekspresi acuh tak acuh. Jika Anda tidak bisa, maka mari luangkan waktu kita dan bicarakan ini. Kami pasti akan memberikan kesimpulan yang memuaskan. Elisa menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Beberapa pria, yang awalnya berdiri berjaga di belakangnya, segera bergerak maju. Mereka memiliki tatapan tajam dan memancarkan aura yang sangat mengintimidasi. Mereka tampak seolah-olah mereka mampu menekan Harvey hanya dengan satu tindakan dan satu pandangan. Harvey menatap mereka dengan senyum acuh tak acuh. Direktur Jin, dari caramu bertindak, mereka yang mengenalmu akan melihat Anda sebagai komisaris polisi. Mereka yang tidak tahu akan menganggap Anda adalah seorang bos besar dari jalanan. Apakah kamu tidak takut aku akan melaporkanmu? Laporan. Elisa mencibir. Silakan. Jika Anda bisa mendapatkan seseorang di sini, saya akan berlutut dan memanggilmu sebagai tuanku. Aku bahkan akan melayanimu. Harvey tampak jijik. Tidak, terima kasih. Anda hidup sembarangan dan kehidupan yang boros. Aku takut aku akan sakit. Retakan. Elisa menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia hampir berusia 30 tahun, dia masih sangat menawan. Dia masih memiliki sosok dan penampilan yang terbaik. Dia mengandalkan keduanya, dan melakukannya dengan sangat baik di Mordu tahun ini. Namun, dia tidak pernah mengharapkan bocah ini akan menghinanya hari ini. Dia memiliki keinginan untuk menjatuhkan Harvey ke tanah. Namun, Fred melangkah maju sebelum Elisa kehilangan kendali. York, kamu lancang. Ketertarikan Direktur Jin pada Anda adalah tidak kurang dari berkah. Beraninya kau menghinanya. Kau meminta untuk itu. Kamu tidak punya hak untuk menantang otoritas Direktur Jin. Bukankah kamu hanya satpam kecil? Menurutmu apakah Anda memiliki tempat ini hanya karena Anda sudah bekerja sebagai satpam di Villa Bukit Fragran untuk waktu yang lama? Juga, bukankah kamu gila sebelumnya? Memukul orang, membuat orang berlutut dan bahkan berani menindas grup Hengdian World Studio. Apakah kamu memiliki keberanian untuk memukulku di depan Direktur Jin sekarang? Apakah kamu berani? Kamu tidak akan, bahkan jika kamu punya nyali. Jari Fred hampir menusuk hidung Harvey. Dia hanya ingin mempermalukan Harvey di depan semua orang. Hanya melalui ini dia bisa mendapatkan keadilan atas penghinaan yang dideritanya 2 hari terakhir. Dan dia ingin melihat apakah dengan mendominasi Harvey sekarang, membuatnya berani memukulnya. Para aktris sombong berdiri di belakang memandang Harvey dengan setengah tersenyum, lengan mereka disilangkan seperti mencemooh. Mereka telah melihat banyak pangeran dan tuan muda. Mereka tidak bisa membayangkan tidak takutnya Harvey sekarang. Bahkan Larry menunjukkan ekspresi rasa penasaran. Bocah ini benar-benar luar biasa dan kuat. Celakanya, dia bertemu Elisa. Bab 1823. Harvey tersenyum dan meringkukkan jarinya arah Fred. Fred tampak menghina. Dia mendekati Harvey lagi dan membentak, "Kenapa? Lakukan. Apakah Anda masih ingin memprovokasi saya dan membiarkan saya? Datang kembali kemari. Ayo, ayo, ayo. Pukul aku. Ayo. Pukul saja aku. Jika kamu tidak memukulku, kamu pengecut, bajingan, tamparan." Sebelum Fred bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey langsung menamparnya. Ark! Fred menjerit kesakitan, darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Dia dikirim terbang dan menabrak dinding sebelum jatuh ke tanah, terlihat sangat menyedihkan. Kerumunan itu terkejut. Wajah para aktris mengendur karena ketakutan dan ketidakpercayaan. Tangan Larry, yang hendak menyalakan cerutu, kaku dan bergetar sedikit di udara.
Bahkan Elisa Jin yang awalnya tenang dan santai, juga sedikit mundur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan melakukannya. Dia benar-benar memukul Fred. Di depan kedua matanya, kemarahan melonjak di hatinya. Elisa, yang selalu mendominasi, merasa bahwa dia diinjak-injak oleh kaki seseorang. Orang dari luar, setan kecil, beraninya dia tidak menghormatinya dan memperlakukannya sebagai pajangan. Sialan, Elisa menatap tajam ke arah Harvey, wajah cantiknya terdistorsi dengan dendam. York, apakah kamu memperlakukanku seolah-olah aku orang mati? Orang-orang berseragam bergegas maju atas teriakannya amarahnya, semuanya tampak kejam. Harvey menyeka jari-jarinya dengan tisu. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, Fred memintaku untuk memukulnya. Wajahnya sangat kotor, jika dia tidak memohon dengan sangat, saya bahkan tidak ingin memukul dia. Direktur Jin, dia membuat tanganku kotor, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Biarkan dia memberiku kompensasi biaya cuci tangan. Fred yang berjuang untuk bangun, sangat marah sehingga dia menyemburkan darah untuk kedua kalinya. Dia telah bertemu dengan dirinya yang menghina orang, tapi tidak pernah sejauh ini. Memalukan. Ini terlalu banyak, York. Saya menghargai kesombongan Anda. Di saat yang sama, saya juga sangat marah. Dan ketika aku marah, konsekuensinya akan mengerikan. Aku akan menahanmu sekarang. Jika kamu berani menolak, maka jangan salahkan saya atas apa yang saya lakukan selanjutnya. Elisa langsung mengeluarkan senjata api laras pendek yang dimilikinya. Awalnya dia hanya mencoba untuk mengurangi ketegangan, namun sekarang dia harus menggunakan senjata api. Dia tahu betul bahwa, jika dia tidak memberi Harvey pelajaran hari ini, tidak hanya dia tidak bisa memberi Elias penjelasan. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di lingkaran atas Mordu sejak saat itu. Memalukan. Banyak bawahannya juga mengeluarkan senjata api mereka. Modus operandi mereka pasti kuat dan tegas. Larry dan yang lainnya mencibir dan mundur pergi ketika mereka melihat adegan ini. Dalam tatapan mereka, Harvey adalah daging mati. Fred menutupi wajahnya yang terluka dengan getir dan bangun dengan susah payah, matanya berkunang-kunang. Dia sedang memikirkan cara untuk bagaimana supaya Elisa langsung membunuh Harvey, sekali dan untuk selamanya. Tetapi pada saat itu, langkah kaki datang di dalam ruangan VIP. Seseorang berjalan ke Harvey dan memberi dia hormat. Dia kemudian menyipitkan matanya ke arah Elisa dan berkata dengan acuh tak acuh, Direktur Jin, kita teman lama. Untuk alasan itu, saya keluar untuk memperingatkan Anda. Kamu adalah direktur. Selama pertemuan, Anda mengatakan Anda ingin menjunjung tinggi hukum. Jadi mengapa kamu mencoba menyalahgunakan kekuasaan milikmu dan menginjak-injak hak rakyat, terlepas dari reputasi Anda? Bab 1824. Elisa tertegun sejenak ketika dia melihat pendatang baru. Pada detik berikutnya, dia dengan cepat mendapatkannya kembali ketenangan sekali lagi. Dia sudah mendengar kabar dari Larry dan yang lain bahwa wanita ini mungkin pendukung Harvey. Meskipun dia terkejut, dia tidak sepenuhnya terkejut. Dia menatap iri pada wajah Yona yang cantik, muda dan berkata dengan dingin, aku bertanya-tanya siapa yang sebenarnya bertingkah sok. Ternyata itu Nona Yona Ling, dikenal sebagai sosialita nomor 1 di lingkaran atas Mordu. Anda mungkin seorang selebritas besar, Nona Ling, tapi terus terang, kamu hanya sekretaris terhormat Benjamin Ling. Mencari dokumen, mengatur rencana perjalanan, bahkan menyajikan teh dan mencuci toilet, ini adalah spesialisasimu. Tugas seperti menegakkan keadilan hukum, menangkap dan menginterogasi orang pasti keluar dari liga Anda. Kamu hanya seorang sekretaris. Kamu tidak punya yurisdiksi apapun atas saya. Demi Benjamin, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu menghalangi seseorang dalam melaksanakan tugasnya hari ini. Sekarang tolong, keluar dari sini. Padahal Elisa tahu status Yona itu adalah mulia. Elisa masih milik keluarga Jin Mordu.
James Mordu dan Ling dari Sunan termasuk di antara 10 keluarga teratas, dan tidak ada yang takut pada yang lain. Selanjutnya, Elias Patel, salah satu dari 6 Pangeran Mordu, mendukungnya sekarang. Itu setara dengan memiliki dukungan keluarga Patel. Oleh karena itu, dia tidak terlalu takut menuju Yona. Dia pasti akan menjatuhkan Harvey hari ini. Yona tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya dan berkata sekali lagi, Direktur Jin, kita kenalan lama. Demi hubungan kita, jika kamu berbalik dan pergi sekarang, saya akan berasumsi tidak terjadi apa-apa. Jadi, mata Elisa dingin, dia berkata perlahan, Nona Lindsay, ada hal-hal yang Anda dapat mengontrol, tetapi ada juga hal-hal Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Kau mungkin Putri Baptis Benyamin, tetapi Anda tidak dalam posisi untuk menjadi arogan dan sombong. Anda harus tahu bahwa air Mordu sangat dalam. Apakah kamu benar-benar akan berdiri untuk siapapun dan menyinggung raja? Yona menjawab dengan acuh tak acuh. Aku hanya seorang sekretaris kecil, bagaimana saya berani menyinggung siapapun? Aku hanya mengingatkanmu sebagai teman, Direktur Jin. Jika kamu terus berpegang pada ini dan melanjutkan tanpa ragu-ragu, konsekuensinya itu akan menjadi bunuh diri. Dan jika seseorang memiliki keinginan mati, orang luar tidak akan bisa membantunya sama sekali. Elisa menatap Yona dengan penuh minat. Dia tiba-tiba menoleh ke Harvey dan tersenyum lembut. Karena Nona Ling suka bermain boneka, mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa orang luar ini adalah kekasih Anda. Yona tetap bersikap tenang, kalau Tuan Muda York bersedia, saya baik-baik saja dengan itu. Wajah Harvey menjadi gelap, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Jika Cynthia kebetulan mendengar itu, bagaimana seharusnya saya menjelaskan? Larry, Fred, dan yang lainnya semua melihat tidak percaya. Mereka menjadi hijau karena iri setelah mendengar kata-kata Yona. Mereka telah bermain-main dengan banyak wanita cantik. Namun, mereka tentu tidak memiliki hak untuk menyentuh wanita kelas atas yang begitu mempesona seperti Yona Ling. Namun, wanita ini, yang dikenal sebagai ibu negara Mordu, sebenarnya berdiri dengan benar di momen ini untuk Harvey. Mereka sudah menebaknya sejak lama, tapi kebenaran masih mengejutkan mereka. Itu sangat mengejutkan, tidak seperti yang lain. Elisa lalu melanjutkan dengan setengah tersenyum, jadi Nona Ling, Anda akan melindungi kekasihmu. Kau bersedia melawanku untuk laki-laki Anda? Apakah kamu benar-benar yakin? Bab 1825, tentu saja, ekspresi Yona tetap tidak berubah. Elisa berkata dengan setengah tersenyum, memukuli Fred seperti ini, membiarkan Tuan Chambers menderita kerugian besar, bahkan kehancuran lencana Pangeran Patel. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melindungi dia hanya dengan namamu, Yona. Lalu bagaimana kalau menambahkan nama Benyamin Lindsay ke dalamnya? Apakah itu cukup, Elisa? Pada saat itu, suara agung terisi udara. Benyamin melangkah masuk, ditemani oleh sekretaris dan pengawalnya. Benyamin Lindsay, wajah Elisa langsung menjadi pucat saat dia melihatnya. Adapun Larry dan yang lainnya, kerumitan muncul di wajah mereka. Melawan Yona, Elisa tetap berani sombong dan mendominasi, bahkan sampai memberikan komentar pedas. Tapi menghadapi yang jauh lebih unggul seperti Benyamin Ling, dia bahkan tidak berani buang angin. Benyamin berjalan ke Elisa dan berkata acuh tak acuh, Saudara York adalah tamuku. Dia juga penyelamatku. Tapi, saya menghormati hukum. Jika Anda dapat menunjukkan bukti Saudara York melanggar hukum, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu tidak bisa, dan hanya menyemburkan kebohongan hanya untuk menjatuhkannya. Apakah kamu pernah repot-repot merujuk pada saya? Aku akan melindungi Saudara York hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan itu atau tidak, Wakil Direktur Jin. Benyamin sengaja menekankan kata-kata, Wakil Direktur, dan itu membuat ekspresi Elisa berubah beberapa kali. Tidak ada orang yang bertanggung jawab di kantor polisi Mordu untuk posisi itu saat ini, dan dia adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik untuk melakukannya.
Namun, jika dia menyinggung Benyamin di saat ini, maka posisi ini akan benar-benar jauh di luar jangkauannya. Elisa sibuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian saat Benyamin menyela dengan dingin. Jadi, mana buktinya? Aku bertanya padamu, mana buktinya? Tidak, tidak ada bukti, tapi ada korban. Elisa menggertakkan giginya dan dikatakan. Dia sudah memihak Elias Patel, jadi, tidak ada alasan baginya untuk menyanjung Benyamin. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah berharap Yona muncul, tidak menyebutkan, bahkan Benyamin juga datang ke mendukung Harvey. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tamparan. Benyamin sama sekali tidak menghormati Elisa. Dia menamparnya, meninggalkan tanda merah pada wajah cantiknya. Tidak ada bukti, tamparan, sebagai wakil direktur, bagaimana bisa datang menjatuhkan seseorang tanpa bukti? Tamparan, pemerintah memberi Anda kekuatan untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyalahgunakan mereka. Tamparan, saya memikirkan penghidupan rakyat dan bagaimana mengembangkannya setiap hari. Tapi kamu, tidak hanya Anda tidak membantu, tapi kau juga menyeretku turun. Tamparan, percaya atau tidak, Jins dari Mordu tidak akan berani mengatakan apapun bahkan jika aku menghancurkanmu sekarang. Benyamin sama sekali tidak memberi Elisa kesempatan untuk membalas. Dia membumbui wajahnya dengan banyak tamparan ganas, memanfaatkan kedua telapak tangan depan dan punggungnya. Elisa menjerit kesakitan dan dikirim terbang, wajah cantiknya penuh dengan tanda merah, hidung botoksnya patah, dan beberapa giginya hilang. Seandainya bukan karena Larry yang datang memegangnya tepat waktu, dia akan jatuh ke tanah. Semua bawahannya berteriak serempak, Direktur Jin. Seorang aktris berseru dengan marah, lancang. Kamu siapa? Berani sekali Anda memukul Direktur Jin. Apakah kamu tidak tahu identitas Direktur Jin? Aktris ini belum tahu identitas Benyamin, dan menunjuk dengan marah saat mereka mengutuknya. Pikiran dangkal mereka menganggap Elisa sebagai wanita hebat yang bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di Mordu. Beraninya lelaki paruh baya biasa ini memukul seseorang yang bergengsi seperti dia. Dia pasti punya nyali. Bersambung.